Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Statistik Bisnis 2. Pada kesempatan ini kita akan mengupas mengenai distribusi sampling. Distribusi sampling ada 3 macam, antara lain sampling tunggal, sampling ganda, dan sampling multiple. Pada metode sampling tunggal, hanya diperlukan satu sampel saja dari sebuah populasi. Metode sampling ganda artinya dari sebuah populasi dapat diambil satu sampel kedua. Jika sampel pertama dianggap belum cukup mewakili dalam pengambilan keputusannya, sedangkan sampel multiple lebih dari 2, prosesnya sama dengan sampel ganda, yaitu untuk memenuhi asumsi bahwa pengambilan keputusan masih dirasakan belum mencukupi hanya dari 2 sampel saja. Oke, kita lihat di bawah ini ada distribusi sampling rata-rata. Rumus distribusi sampling rata-rata dinyatakan sebagai berikut. Mu X rata-rata sama dengan mu. Ya. Kita perbesar dulu. Jika N kecil itu sampel ya, N besar itu populasi. Jika N kecil berbanding terhadap N besar, lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka tidak perlu menggunakan faktor koreksi. Ya, diingat ya. Nah, ini. Apa itu faktor koreksi? Faktor koreksi atau FK itu didapat dari akar dari N besar dikurang N kecil, jadi populasi dikurang sampel, berbanding terhadap N besar dikurang 1 atau populasi dikurang 1. Ini rumusnya ya, untuk faktor koreksi. Kemudian ada lagi angka baku Z. Ya, angka baku atau Z. Rumusnya sama dengan X rata-rata dikurang mu berbanding terhadap simpangan baku. Ini pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya, di mana simpangan baku atau standar deviasi sama dengan theta berbanding dengan akar N. Angka baku di atas menjadi Z sama dengan, nah ini pengembangannya ya, jadi bila S itu sama dengan theta per akar N, maka bisa dikembangkan jadi Z sama dengan X rata-rata min mu berbanding terhadap atau dibagi theta berbanding akar N. Ya, di mana ini theta berbanding akar N adalah sama dengan simpangan baku. Oke, kita lanjut. Sedangkan jika N kecil atau sampel berbanding terhadap N besar atau populasi lebih besar dari 0,05, maka gunakan faktor koreksi. Ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya, Z sama dengan X rata-rata min mu berbanding terhadap, nah ini simpangan bakunya ya. Jadi simpangan baku, ini theta per akar N dikalikan dengan, nah masukkan faktor koreksi yang ini, FK-nya, yaitu akar dari N besar dikurang N kecil berbanding terhadap N besar dikurang 1. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada juga distribusi sampling proporsi. Rumus distribusi sampling proporsi yaitu sebagai berikut. P sama dengan X per N, sedangkan Q sama dengan 1 min P. Ini pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jika N kecil atau sampel berbanding terhadap N besar atau populasi lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka tidak perlu faktor koreksi. Ya. Nah, faktor koreksi sama seperti di atas. Faktor koreksi atau FK sama dengan akar dari N besar dikurang N kecil
berbanding terhadap N besar dikurang 1. Nah, untuk angka baku Z-nya ini dapat dari P dikurang P berbanding terhadap S. P di sini bukan 22/7 atau 3,14 ya. Ini adalah lambang lain ini. Jadi bukan faktor di matematika ya. Di mana simpangan baku atau S sama dengan akar dari PQ dibanding dengan atau berbanding dengan N. Ya. Angka baku di atas menjadi Z sama dengan, nah, jadi simpangan bakunya sudah kita jabarkan, berarti Z sama dengan P dikurang P berbanding lurus terhadap akar dari PQ dibagi N. Gitu ya. Nah, namun jika N kecil atau sampel berbanding dengan N besar atau populasi lebih besar dari 0,05, maka gunakanlah faktor koreksi. Berarti di sini Z sama dengan P dikurang P berbanding lurus terhadap, nah ini simpangan bakunya berarti akar PQ dibagi N dikalikan, masukkan faktor koreksi ini ke dalam sini ya. Berarti akar N di N besar dikurang N kecil berbanding lurus terhadap N besar dikurang 1. Ya, itu rumusnya. Kemudian ada pula distribusi sampling selisih rata-rata. Rumus distribusi sampling selisih rata-rata adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita lihat, nah ini kalau kita perbesar lagi ya, ini ada mu X rata-rata 1 dikurang X rata-rata 2. Atau sama dengan mu 1 dikurang mu 2. Nah, untuk mencari simpangan bakunya, simpangan baku X rata-rata 1 dan X rata-rata 2 sama dengan akar dari theta 1 kuadrat dibagi N kecil, N1 kecil ya, ditambah dengan theta 2 kuadrat berbanding lurus terhadap N2, N kecil 2 ya. Nah, angka bakunya didapat berarti Z sama dengan ya X rata-rata 1 dikurang X rata-rata 2 ya. Hasilnya ini dikurangkan dengan mu 1 dikurang mu 2. Ya, hasil dari mu 1 dikurang mu 2. Berbanding lurus terhadap, nah, simpangan bakunya akar dari theta 1 kuadrat berbanding N1 ditambah theta 2 kuadrat berbanding pada N2. Ya, jadi nanti ini enggak sejelimet ini, nanti bisa dilihat langsung di dalam contoh-contoh soal. Kemudian ada pula distribusi sampling selisih proporsi. Rumus distribusi sampling selisih rata-rata proporsi di sini adalah X1 berbanding N1 sama dengan P1. Ya. Ini berarti didapat Q1 sama dengan 1 min P1. Ini sama ya, seperti rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan X2 berbanding terhadap N2 sama dengan P2. Berarti Q2 sama dengan 1 dikurang P2. Nah, untuk mencari simpangan bakunya berarti S P1 dan P2 sama dengan akar dari P1 dikali Q1 dibanding dengan atau dibagi N1 ditambah dengan P2 dikalikan Q2 dibagi N2. Ini hasilnya diakarkan. Ya. Angka bakunya berarti didapat Z sama dengan P1 dikurang P2, ini hasilnya nanti dikurangkan dengan hasil dari N1 dikurang N2, ya. Itu ya. Nah, ini diberbanding terhadap akar dari P1 Q1 dibagi N1 ditambah P2 Q2 dibagi N2. Oke ya, jadi itu beberapa rumus ya. Nah, ini sebenarnya bukan selisih rata-rata, tapi ini selisih proporsi ya. Kita edit dulu proporsi. Oke.
Ya, sekarang kita lihat bagaimana contoh soalnya. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama dulu ya. Informasi dari sales marketing mesin produksi kain menyatakan bahwa rata-rata hasil proses produksi dari mesin yang ditawarkan mempunyai tingkat penyimpangan sebesar 2 cm. Penyimpangan di sini maksudnya adalah simpangan bakunya ya, atau apa namanya, standar deviasinya. Ya. Sejalan dengan hasil pengamatan yang dilakukan secara manual, dengan mencoba melakukan pengukuran terhadap beberapa sentimeter ya, kain hasil produksi mesin tersebut. Ternyata diperoleh keterangan bahwa tingkat kesalahannya sebesar 1,4 cm. Berapa sentimeter sebetulnya dari hasil produk mesin tersebut ya yang dijadikan sebagai sampel? Oke, sekarang kita jawab pertanyaan tersebut. Nah, diketahui standar deviasi populasinya adalah, atau simpangan baku populasinya adalah lambang theta ya, sama dengan 2 yang ini tadi. Ya. Kemudian standar deviasi hasil pengamatan S-nya adalah 1,4. Nah, ini ya. Nah, kita masukkan berarti untuk standar deviasinya sama dengan theta dibagi akar N. Nah, S-nya sudah dapat 1,4 ya, standar deviasi hasil pengamatannya ada 1,4 sama dengan theta-nya tadi 2 dibagi akar N. Ya. Nah, berarti akar N ini bisa kita cari ya. Nah, kalau akarnya sudah kita buang, jadi berarti menjadi N sama dengan 1,4 dikalikan 2, hasilnya dikuadratkan. Ya. Nah, kalau dia pakai akar N, berarti ini tidak dikuadratkan. Gitu. Sama aja sebenarnya. Nah, hasilnya didapatlah 7,04 cm. Ya. Oke. Sekarang kita lihat soal kedua. Sebuah mesin offset mempunyai kecepatan rata-rata melakukan percetakan 120 lembar per menit dengan simpangan baku sebesar 4,5 lembar. Jika jumlah mesin offset tersebut ada sebanyak 1.000 buah, dan jika terhadap mesin-mesin tersebut diambil sampel sebanyak 50 buah, maka berapakah probabilitas mesin tersebut mempunyai kemampuan rata-rata mencetak paling tidak 121 lembar? Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jawabnya. Nah, kita lihat di sini. Kecepatan rata-rata kita simbolkan dengan mu. Mu-nya dapat 120. Kemudian simpangan bakunya atau tetanya di sini 4,5. N besarnya atau populasinya di sini adalah 1.000. Ya. Kemudian sampelnya N kecilnya adalah 50 dari sini. Maka didapat ya N kecil dibagi dengan N besar berarti 50 dibagi 1.000. Didapatlah 0,05. Nah, karena 0,05, nah berarti kan sesuai ketentuannya tadi ya di sini. Nah, kalau 0,05 ke bawah berarti kan 0,05 ke bawah. Berarti tidak perlu menggunakan faktor koreksi kan? Ya, begitu. Jadi kalau kita lihat tidak menggunakan faktor koreksi 0,05 ke bawah. Nah, probabilitasnya berarti berapa? Ini PX rata-rata lebih besar dari atau sama dengan 121, ya kan tadi disebutkan paling rata-rata mencetak paling tidak 121 lembar, berarti 121 itu nilai terkecil ya, jadi di 121 ke atas begitu, ya. Nah, kita cari simpangan baku sama dengan theta dibagi akar n. Tetanya adalah 4,5 tadi dibagi dengan akar n kecilnya adalah 50, ya, sama dengan
Nah, didapatlah simpanan bakunya 0,6364. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam angka baku Z sama dengan 121 dikurang 120 ya. Gitu ya. Jadi Z-nya itu kan tadi rata-rata ini tadi ini yang keduanya, X1-nya ini yang ini 121. Jadi 121 dikurang 120 dibagi simpangan bakunya yaitu 0,6364. Dapatlah nilai angka bakunya 1,57. Ya. Ya, ini kalau digambar begitu. Nah, sekarang masih kita lanjutkan. PX rata-rata lebih besar atau sama dengan 121, berarti sama dengan PZ lebih besar atau sama dengan 1,57. Ya. Nah, ini angka bakunya. Nah, kita masukkan sekarang. Berarti di sini Z 0 sampai tidak terhingga, ini bukan dikurang, tapi sampai ya. Z 0 sampai tidak terhingga, dikurangin Z 0 sampai 1,57. Nah, ini pernah saya jelaskan, bila dia, ini kan daerah arsiran ya, daerah arsiran setengah-setengah gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada ditentukan nilai antaranya, berarti kita ambil yang setengahnya itu jadi 0,5. Ya, 0,5 dikurangi, nah 1,57 ya, 1,57 ini didapat dari tabel apa namanya distribusi Z normal ya. Nah, dia didapat dari tabel distribusi Z normal itu 0,4418 ya. Oke, jadi masih ingat kan kalian yang tabel distribusi Z normal ya. Coba sekarang kita lihat dulu ya. Saya hanya mau melihatkan saja tabel distribusi ya. Ya. Tabel distribusi Z normal masih menyimpan kan kalian? Nah, ini ya. Bentar. Ini saya bukakan dulu ya. Ya. Bentar. Saya masuk ke tabel distribusi Z normal dulu. Oke. Tadi 1,57 ya. Jadi berarti kita cari di 1,5 ini ya. Nah, ini saya besarkan aja ya. 1,5 ini geser ke kanan di bawah 7 ya. Di bawah 7 berarti 0, ini ya. Nah, ini kan ya. Ini didapat nih. Nah, 0,4418 ya. Nah, itu kan tapi kita sudah mencari di tabel distribusi Z ya, normal. Nah, jadi kan ini didapat 0,4418. Berarti 0,5 dikurang 0,4418 didapat 0,0582 ya. Nah, artinya probabilitas mesin tersebut mempunyai kemampuan rata-rata mencetak paling tidak 121 lembar adalah, kalau kita mau jadikan persen, berarti kan kita kalikan 100%. Berarti 0,0582 dikalikan 100% didapat 5,82%. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Contoh yang ketiga. Ya. Berdasarkan hasil pengamatan bagian produksi, bahwa setiap 100 unit barang yang diproduksi selalu mengalami kegagalan sebanyak 5 unit. Sejalan dengan adanya informasi tersebut, selanjutnya manajer produksi mengadakan pengecekan terhadap kebenaran informasi di atas. Dan untuk keperluan pengecekan tersebut, dari sebanyak 3.000 unit barang yang diproduksi,
diambil sampel secara acak sebanyak 70 unit. Maka berapakah probabilitasnya bahwa dari sampel yang diambil akan didapati? Yang pertama, sekurang-kurangnya 7 unit barang yang rusak. Yang kedua, paling tidak ada sebanyak 3 unit yang rusak. Dan ketiga, ada sebanyak 3 sampai 5 unit barang yang rusak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jawabnya. Nah, kita ketahui dulu apa saja yang sudah diketahui. Kegagalan produksi pada umumnya, nah kita ambil lambangnya Pi. Sama dengan 5/100. Dari mana Pak 5/100 itu tadi? Ya, ini tadi kan kegagalannya 5 unit per 100 unit barang yang diproduksi. Berarti 5/100. Didapatlah 0,05 ya. Banyaknya sampel yang diambil, itu N-nya sama dengan 70. Ya, 70 sampel. Dari populasi berapa banyak? 3.000 unit barang yang diproduksi ya, dari 3.000. Nah, maka sekarang kita lihat N kecil berbanding N besar berarti dapat 70 berbanding 3.000. Sama dengan 0,023. Nah, 0,023 ini artinya apa? Di bawah 0,05 kan? Berarti dia tidak menggunakan faktor koreksi. Ya, kenapa di bawah 0,05? Itu kembali ke yang rumus tadi di atas. Nah, ini kan dari 0,05 ke bawah artinya. Dia tidak menggunakan faktor koreksi. Tapi kalau 0,05 ya di atas 0,05 0,06 gitu ya, baru pakai faktor koreksi ya. Berarti kalau kita cek di sini ya, dia kan tidak menggunakan faktor koreksi didapat ya. Nah, dari pertanyaan tadi A, sekurang-kurangnya, nah ini kita ini aja ya. Dari pertanyaan, nah ini ya kita lihat sekurang-kurangnya 7 unit barang yang rusak katanya tadi. Ya. Nah, sekarang ini biar jelas aja saya tutup gini kan ya. Oke. Ya, ini kita turunkan aja ya. Nah, biar bisa melihatnya secara lengkap ya. Nah, sekurang-kurangnya 7 unit barang yang rusak berarti maka nilai proporsi sampelnya yaitu P sama dengan X per N, yaitu 7/70 ya. Berarti dapat 0,1. Berarti nilai Q-nya sama dengan 1 dikurangin 0,1. Nah, ini P-nya 0,1 ya. Didapatlah berarti Q-nya 0,9. Nah, simpangan bakunya berarti didapat sama dengan akar PQ per N. Ya, berarti akar dari 0,1 dikali 0,9 dibagi dengan 70 ya, atau berbanding 70. Sama dengan akar dari 0,09 dibagi 70. Dapatlah simpangan bakunya 0,036. Nah, jika N kecil dibagi dengan N besar, lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka tadi tidak menggunakan faktor koreksi. Berarti didapat Z-nya langsung sama dengan P min Pi dibagi akar PQ bagi N. Ya. Nah, sekarang kita lihat P X per N lebih besar atau sama dengan 7/70. Nah, berarti dapat berapa angka bakunya? Angka baku Z-nya sama dengan 0,1 ya, tadi ini ya, P-nya 0,1 dikurangi Pi-nya 0,05 tadi ya. Nah, ini kan Pi-nya tadi 0,05 yang di atas tadi ya. Nah, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya tadi 0,036 ya. Berarti sama dengan 0,05 dibagi 0,036. Nah, dapatlah angka baku Z-nya 1,388. Apa benarkah seperti itu? Ya. Apa benar 0,05? Nah, kalau ada kesalahan kita edit dulu.
Ya. 0,05 dibagi 0,036. Ya, betul ya. Dapat 1,388. Betul. Nah, sekarang kalau kita lihat di bawahnya, ya. Nah, ini gambarnya tidak cocok ya. Jadi nanti kita tiadakan aja gambarnya, ya. Ya. Jadi sekurang-kurangnya 7 unit barang yang rusak itu didapat dari P X per N lebih besar atau sama dengan 7. Berarti Z 0 sampai tidak terhingga dikurangi Z dari 0 sampai 1,388 ya. Nah, di sini nih 1,388 harusnya. Ini harus kita edit dulu ya, harusnya nih. Ya. Ya, di sini coba kita. Ya, nanti ini kalian rubah sendiri aja. Jadi ini 1,388 harusnya ya. Nah, 1,388 nanti kita cari di ini ya. Nah, ini harusnya, sorry. Ya. Jadi nanti takut salah kalian. Jadi ini didapat nanti angka bakunya 1,388. Berarti ya. Ya, sebentar. Atau kita di sini aja. Berarti tadi Z-nya ya, kita ambil Z aja. Kan 0 sampai tidak terhingga ya. Sampai tidak terhingga kita lambangkan 0 saja juga dulu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini saya edit dulu sebentar ya. Jadi 0 sampai tidak terhingga. Nah, kemudian dikurangkan dengan Z ya. Dari 0 ya. Dari 0 sampai 1,388 ya. Oke. Jadi ini ya. Ini kita kecilkan. Ya. Oke, berarti kita lanjut aja di sini ya. Sama dengan berarti yang kita cari di sini ini kan setengahnya Z0 sampai tidak terhingga kita anggap 0,5 ya. 0,5 dikurangkan dengan hasil dari tabel distribusi Z normal yang 1,388-nya. Nah, sekarang kita coba cari yang 1,388-nya dari tabel distribusi normal. Ya. Didapat berapakah? Nah, 1,388 ya. Kita ambil ke kanan. Jadi ini 1,3 turun ke bawah. Terus ke kanannya kita ambil di bawah 1,38 ya. Nah, ini ya. Berarti ini didapat nih. Oke. Didapat itu, nah ini ya. Ini ya. Nah ini ya. 0,4162. Itu ya. Betul kan? Ini kan 1,3 tekanannya di bawah 8. 0, nah ini kita copy aja 0,4162. Nah, ini kita masukkan ke dalam perhitungan yang tadi, ya. Nah, kita masukkan sini, ya. Ah, itu ya. Berarti ini kan didapat berapa ini? 0,5 dikurang ya. 0,5
dikurang 0,4162 ya. Nah, didapat 0,0088. Gitu ya. Nah, ini artinya. Nah, sekarang artinya jadi di sini ya, artinya bahwa dari sejumlah sampel ya, sejumlah sampel ini ya yang diambil diperkirakan akan mempunyai peluang rusak sebesar, nah ini kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu kan hasilnya 0,088. Berarti 0,088 kita kalikan 100% didapatnya ya 0,088% ya. Gitu kan? Ya. Ya, karena tadi kan hasilnya 0,088 kita kalikan 100. Oh, sorry. Kita kalikan 100 dapatnya 8,8%. Mohon maaf. Ya, 8,8%. Nah, seperti itu. Ya, ini kita kalikan 100%. Oke. Jadi sejumlah sampel yang diambil diperkirakan akan punya peluang rusak sebesar 8,8%. Ya, nah ini jadi tadi ada saya edit perhitungannya jadi seperti itu. Oke ya. Yang kedua sekarang kita lihat paling tinggi ada sebanyak 3 unit yang rusak. Berarti P X per N lebih besar atau sama dengan 3. Nah, 3 ini paling tinggi ya, batasnya 3. Nah, jika N dibagi N kecil dibagi N besar, lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka tidak menggunakan faktor koreksi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan pakai rumus ini tadi ya, Z, angka baku Z sama dengan P dikurang P dibagi dengan akar PQ per N. Nah, sekarang kita lihat, Z bakunya kan berarti sudah didapat 3/70, ya, P-nya ini ya, 3/70, dikurangkan Pi-nya 0,05, dibagi terhadap standar deviasinya tadi 0,036. Tadi sudah dicari di atas ya. Sama dengan, nah ini diproses didapat min 0,0071 dibagi 0,036. Nah, didapatlah min 0,1984. Gitu ya. Betul apa tidak? Kita cek lagi coba ya. Jadi min 0,0071 kita cek dulu ya, nanti takutnya ada kesalahan lagi dibagi 0,036 ya. Didapat min 0,1972 ya. Nah, jadi kita cek dulu ya, ini ada perubahan dikit ya. Nah, ini 1972. Itu kan? Nah, ya, coba kalian cek sendiri dulu ya. Jadi apa benar min 0,0071 itu dibagi 0,036 itu didapat, nah benar ya, min 0,1972. Itu ya. Nah, ini makanya perlu kita koreksi dulu. Jangan sampai salah nanti. Ya, karena di dalam matematika tidak boleh ada kesalahan. Jadi ini harus angkanya pasti ya. Kemudian ini kita buang aja karena dia tidak cocok, nanti kita di dalam ujian juga kalian tidak perlu ada gambar grafiknya, yang penting dalam perhitungannya ya. Nah, berarti sekarang kita lihat paling tinggi ada sebanyak 3 unit barangnya rusak. P X per N lebih kecil daripada atau sama dengan 3/70. Ya. Berarti ini kita ganti dulu nih. Ya. Ini kita ganti, bukan 1984 ya. 1972 di sini. Nah, nanti tentunya ini juga akan berubah nih, ya. Oke. Jadi kan Z min tidak terhingga sampai dengan 0 dikurangin Z dari min
0,1972 sampai 0. Ya. Nah, ini kita cari di dalam tabel distribusi Z normal ya. Nah, yang ininya kan kita ambil setengah gitu kan, setengah daerah arsiran dari 0,5 dikurang. Nah, ini kita cari dulu di dalam tabel distribusi normal. Oke. Di dalam tabel distribusi normal ya. Berarti kan 0,1972, 0,1 ya, di sini 0,1. Ke bawahnya, di bawahnya 9, berarti 0,19. Nah, di sini ya. Jadi didapat ini 0,0753 ya. 0,0753. Oke, kita kembalikan lagi. Ya. Ingat ya, karena walaupun dia negatif, tetap di dalam tabel distribusi normal itu akan dianggap positif. Jadi kita abaikan saja negatifnya ya. Jadi gitu aja. Kita abaikan saja negatifnya. Nah, sekarang berarti kita masukkan di sini. Ya, ini tadi yang kita dapat dari tabel distribusi normal ya. Berapa tadi? Ya, sebentar kita cek dulu. Nah, ini kita masukkan 0,0753. Nah, tentunya di sini hasilnya juga akan berubah ya. Berapakah 0,5 ya? 0,5 dikurang 0,0753 ya. Berapa hasilnya? Dapat 0,4 ya. 0,4247 ya. Gitu. Oke, jadi ini cuman pembantu aja tadi, kita hapus lagi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi 0,4247. Nah, artinya, nah ini kita rubah juga nih berarti nih. Artinya bahwa dari sejumlah sampel yang diambil diperkirakan akan mempunyai peluang rusak sebesar, nah 0,0427 dikalikan 100% ya. Berarti dapatlah 42,47%. Itu ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada sebanyak 3 sampai dengan 5 unit barang yang rusak. Ya. Nah, dapat berarti P-nya dengan 3/70 lebih kecil atau sama dengan X per N lebih kecil atau sama dengan 5/70. Oke, sekarang kita lihat. Jika N kecil dibanding dengan N besar, lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka tidak menggunakan faktor koreksi. Ya. Nah, Z-nya kembali kita pakai Z baku sama dengan P dikurang Pi dibagi dengan akar PQ bagi N. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kita buang aja dulu. Ya. Ya. Nah, Z1, nah sekarang kita lihat. Z1 sama dengan 3/70 dikurang 0,05. Ya. Dibagi hasilnya 0,036. Berarti kan tadi min 0,071 dibagi 0,036, min 0,1972. Nah, Z2-nya 5/70 dikurang 0,05 dibagi 0,036 sama dengan ya 0,0214 dibagi 0,036. Kita cek dulu yang Z2-nya benar nggak itu ya? 0,0214 dibagi 0,036. 0,5944. Betul ya? Nah, sekarang kita masukkan. Ada sebanyak 3 sampai dengan 5 unit barang yang rusak, berarti P X per N sama dengan 3/70. Nah, ini Z min 0,1972 sampai 0 ya. Nah, ini kan tadi didapat berapa tadi?
0,0753 ya. Gitu ya, 0,0753 betul ya. Tadi di tabel itu. Ya, betul. Ini ya, 0,0753. Berarti ini juga harus kita edit dulu sedikit ya. Nah, ini ada nolnya harusnya ya. Oke. Nah, kemudian yang P2-nya di sini P X per N sama dengan, nah ini ya, yang bawahnya P X per N sama dengan 5/70 sama dengan Z 0 sampai 0,5944. Nah ini yang tadi ya, didapat 0,224. Apa betul? Kita cek dulu ya. Di tabel distribusi normal 0,5944, benar nggak? Ya, 0,5944 dari di 0,5 terus di bawahnya 9 ya. Ini ya 0,2224. Nah, sekarang kita kembali ke perhitungannya ya. Betul, 0,2224 ya. Oke. Berarti P 3/70 lebih kecil daripada sama dengan X per N lebih kecil atau sama dengan 5/70, Z1 ditambah Z2. Ya, didapatlah 0, ini harusnya 0,0 ya. 0,0753 ditambah 0,2224. Ya. Berarti didapat, betul nggak itu? Ya. 0,0753 ditambah dengan 0,222 ya, sorry. 0,2224. 0,2977 ya. Ya, ini kan ada kesalahan 0,2977. Ya. Gitu ya. Betul nggak begitu ya? Nah, jadi kita harus cek and recheck lagi, ini ada yang masih salah. Oke, betul ya. Berarti 0,0753 ditambah 0,2224 sama dengan 0,2977. Nah, artinya ya, berarti ini juga kita ganti dulu ya. Artinya bahwa dari sejumlah sampel yang diambil diperkirakan akan mempunyai peluang rusak sebesar 0,2977 dikalikan 100%, berarti 29,77%, ya kan? Begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah hasilnya ya. Nah, kemudian masih ada lagi contoh yang keempat ya. Contoh keempat sekarang kita lihat, sejalan dengan hasil pengamatan yang dilakukan terhadap dua jenis barang yang sama namun berbeda merek. Ya, masing-masing mempunyai rata-rata kekuatan masa pakai dan simpangan baku sebagai berikut. Oke, ini variasi lain soal ya. Jenis lampu misalnya ada A dan B. Rata-rata kekuatan A itu 70 jam, rata-rata kekuatan B 65 jam. Kemudian simpangan baku A, lampu A itu 8 jam, simpangan baku lampu B itu 5 jam. Nah, untuk keperluan suatu penelitian terhadap rata-rata kekuatan dua jenis barang dimaksud, selanjutnya diambil sampel secara random jenis barang A sebanyak 32 unit dan produk jenis barang B sebanyak 25 unit. Dari kenyataan tersebut, tentukan probabilitasnya bahwa produk dari jenis barang A akan mempunyai kekuatan masa pakai 1/4 hari lebih lama dari kekuatan masa pakai produk barang B. Gitu ya. Nah, sekarang
Kita lihat bagaimana menjawabnya. Kita lihat dulu, diketahuinya berapa di sini? NA-nya berarti 32. Ya. Apa itu NA tadi? Kan sampel barang A tadi ya. Nah, ini A-nya sampel barang A 32, sampel barang B-nya 25. Ya, oke. Kemudian mu A-nya 70 jam. Nah, apa tadi mu itu kan rata-rata ya, rata-rata kekuatannya A tadi 70 jam nih. Dan theta A ya, simpangan baku A itu 8 jam. Kemudian rata-rata kekuatan B itu 65 jam dan simpangan baku lampu B itu adalah 5 jam. Sekarang pertanyaannya adalah P X rata-rata dari A ya. Nah, ini kita X rata-rata A dikurang X rata-rata B. Lebih besar atau sama dengan seperempat hari, katanya begitu ya. Nah, atau bisa juga kita sebut P dari X rata-rata A dikurang X rata-rata B lebih besar atau sama dengan 6 jam. Ya, gitu ya. Nah, ini kita kecilkan aja ya, gitu. Nah, ya, ini harusnya kecil ya, tapi nggak apa-apa lah, udah begitu ya. Ini agak sulit merubahnya. Nah, sekarang kita lihat. Mu X rata-rata A atau simpangan dari rata-rata A dikurang rata-rata B, ya berarti sama dengan, nah simpangan bakunya atau XS dari X rata-rata A dikurang X rata-rata B sama dengan akar dari theta A kuadrat dibagi NA. Ditambah hasilnya dengan theta B kuadrat dibagi NB. Sama dengan, nah masukkan angka-angkanya, akar dari theta A tadi berapa? 8. 8 kuadrat dibagi NA-nya berapa? 32. Ya. Ditambah dengan theta B berapa tadi? Theta B 5. Ya. Dibagi 5 kuadrat dibagi dengan NB atau sampel B-nya berarti 25. Nah, ini kita kalkulasi, habis itu kita akarkan. Jadi akar dari 3 sama dengan 1,73. Dari data di atas, nilai bakunya, nah kita lihat ke bawah nih. Ya, ini nggak usah dulu ya. Nanti mengacaukan. Jadi gambar nggak perlu lah ya. Nah, jadi dapatkan Z, angka baku Z-nya sama dengan X rata-rata A dikurang X rata-rata B, dikurangkan dengan rata-rata sampel A dikurang rata-rata sampel B dibagi dengan akar dari theta A kuadrat dibagi NA ditambah theta B kuadrat dibagi NB. Nah, ini kita masukkan, berarti di sini nih tadi 6 dikurang 70 dikurang 65 ini ya. Nah, 70 dikurang 5. Kemudian dibagi, ini hasilnya tadi kan 1,73 dari di atas ya. 1,73. Didapatlah 1 dibagi 1,73, 0,58. Ya. Berarti PX rata-rata A dikurang X rata-rata B lebih besar atau sama dengan 6 jam? Sama dengan Z0 sampai tidak terhingga dikurang Z0 sampai 0,58 ini. Ya. Jadi ini yang ini kan setengah. Kemudian 0,58 ini kita cari di tabel distribusi normal Z ya. 0,58 coba kita cari 0,58. Betul nggak segitu? Ya. 0,5 terus ke 8 di sini ya. 0,2190 ya, 0,2190. Betul ya, berarti kalau kita lihat di sini 0,2190. Berarti 0,5 dikurang 0,2190 didapatlah 0,281. Nah, jadi probabilitas bahwa kekuatan massa pakai produk A lebih baik seperempat hari dibanding kekuatan massa pakai produk B adalah sebesar 0,281 kalikan 100%, dapat 28,1%. Ya, gitu ya. Oke.
Jadi saya rasa cukup 4 soal dulu ya untuk contoh pada pertemuan ini ya. Semoga bisa dipahami dan apabila belum paham bisa diulang kembali video ini. Terima kasih ya, tetap semangat belajar. Semoga kalian tetap bisa berhasil dengan baik ya, bisa karena biasa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.